Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara dalam sejarahnya merupakan tokoh pembaharu pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Waktu itu tidak semua pribumi bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di jenjang pendidikan atau di lembaga-lembaga pendidikan atau di sekolah yang didirikan oleh Belanda. Hanya kaum-kaum ningrat dan yang punya kedudukan tinggi saja yang bisa mendapatkan kesempatan belajar di lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda. Nah, hegemoni pendidikan Belanda kala itu menjadikan sosok Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh konstruktivisme di Indonesia dengan membawa angin segar, memberikan konsep pendidikan yang baru dengan konsep yang memerdekakan. Konsep pendidikan yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara diantaranya ada sistem Among yang merupakan metode untuk tidak menghendaki perintah dan juga paksaan. Justru sebaliknya, yakni memberikan tuntunan bagi hidup anak atau peserta didik agar dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing, yang ini juga bisa disinergikan atau linier dengan perkembangan zaman yang ada. Yang secara substansial ini juga merupakan konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang lain, yakni dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Maka dengan kata lain, tujuan sistem Among ini adalah membangun emosional yang kuat antara seorang guru dengan siswa atau orang tua dengan anak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan juga lebih optimal. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang lain adalah berhamba kepada anak. Istilah berhamba ini seakan aneh ya di bidang pendidikan gitu kan. Namun pada intinya Ki Hajar Dewantara ini bicara tentang pentingnya seorang guru atau orang tua itu fokus. Atensi perhatiannya itu fokus kepada kebutuhan, keinginan, kepentingan bagi anak ataupun juga peserta didiknya. Yang seorang anak ataupun juga peserta didik itu menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan ya harus diarahkan pada pelayanan yang optimal seorang guru atau orang tua kepada siswa atau peserta didik atau kepada anaknya, yang artinya bahwa proses pendidikan itu harus didasarkan pada kebutuhan mereka, harus didasarkan pada apa yang mereka inginkan atau potensi yang ada pada diri mereka, bukan atas kemauan atau kebutuhan dari seorang guru ataupun juga oleh seorang orang tua gitu ya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak adalah individu yang unik gitu kan, yang berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakat atau potensi masing-masing. Sehingga guru itu harus memperlakukan peserta didiknya dengan kasih sayang, memahami kebutuhan mereka secara individual. Sehingga pada tataran substansialnya adalah guru menjelma atau hadir sebagai sosok, sebagai figur, sebagai orang yang nyaman bagi peserta didiknya. Sehingga kedekatan emosional inilah yang menjadikan atau memantik anak atau peserta didik itu semakin open mind gitu ya. Terbuka untuk walaupun hanya sekedar share, bercerita, menyampaikan potensi atau kebutuhannya, ataupun juga terkait dengan problematika yang ia hadapi. Nah, namun fenomena pergaulan remaja saat ini kan sangat mengkhawatirkan itu ya, yang mengarah pada misalnya pergaulan bebas, berdampak pada perilaku negatif itu ya, semisal ada tawuran, kalau di daerah sini misalnya ada kliti, zina di kalangan remaja sampai pada hamil di luar nikah. Nauzubillah min dzalik. Ini kan menjadi potret buram pendidikan kita, khususnya di level sekolah menengah atas ya. Maka sebagai ijtihad dalam pendidikan,
sebagai langkah preventif atau setidaknya ya meminimalisir perilaku-perilaku negatif itu urgen dan mendesak tentu untuk mengimplementasikan, menerapkan konsep-konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, yakni sistem Among yang meliputi juga kodrat alam dan juga kodrat zaman dan juga berhamba kepada anak. Dengan penerapan sistem Among yang meliputi juga kodrat alam, kodrat zaman, dan juga berhamba kepada anak, maka pada hakikatnya merupakan skenario yang sistematik gitu ya untuk mewujudkan kedekatan emosional antara guru dan juga murid, antara orang tua juga dan juga anak ini dalam perspektif keluarga. Inilah yang akan memantik, akan menjadi stimulan, akan memicu anak atau peserta didik itu untuk terbuka. Ya walaupun hanya sekedar share, bercerita, berkeluh kesah, dan lain sebagainya tentang masalah ataupun juga menyampaikan kebutuhan tentang potensi ataupun juga bakat minat mereka. Sehingga ketika peserta didik atau anak yang sudah membuka dirinya gitu ya, dengan kehadiran guru atau orang tua, maka mereka akan mudah dan merasa nyaman gitu kan, walaupun hanya sekedar bercerita, menyampaikan apa yang ada di benak mereka, apa yang menjadi beban dalam pikiran mereka kepada guru ataupun orang tua. Sehingga kemudian informasi-informasi ini kan valid ya. Informasi-informasi ini akan menjadi data penting untuk menjadi dasar pengembangan karakter baik maupun potensi mereka, sekaligus juga untuk mencari solusi-solusi yang efektif, yang terbaik atas problematika yang mereka hadapi. Ada jargon guru sebagai sosok yang digugu dan juga ditiru. Namun, mindset yang banyak kita jumpai justru perspektif yang keliru atau miskonsepsi. Seperti halnya guru sebagai pusat dalam pendidikan atau teacher center. Ya tidak selamanya bahwa pendidikan itu berpusat pada guru, bersumber pada guru. Nah, paradigma inilah yang juga harus kita tanamkan pada pendidik gitu ya, orang tua. Bahwa ini harus diluruskan agar tidak selamanya guru itu sebagai pusat episentrumnya pendidikan gitu. Namun justru sebaliknya, kita jadikan siswa, peserta didik, anak kita itu sebagai pusat untuk menggali potensi, kebutuhan mereka, masalah yang mereka hadapi itu tersampaikan dengan baik kepada kita, sehingga pendidikan berdasarkan itu, sehingga lebih solutif gitu ya. Sehingga pada pendidikan kita akan lebih tepat sasaran, mampu menjadi solusi dari fenomena atau zaman saat ini. Nah, terakhir, Ali bin Abi Thalib itu pernah menyampaikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka itu hidup pada zamannya, bukan pada zamanmu gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.